Selamat sore bukan selamat pagi. Selamat pagi. Oke, selamat sore untuk kita semua. Oke, bangun semua. Bangun semua. Asen bangun. Oke, sebelum kita mengawali pelajaran sore ini, Pak Guru minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Siapa yang mau angkat doa? Coba Arjuna maju ke depan, pimpin kita dalam doa. Teman-teman, Pak Guru sekalian, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Santa Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan Bapa dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, dan naik surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang diri orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Dalam Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih untuk Arjuna. Tepuk tangan dulu untuk Arjuna. Tepuk salut. Tepuk salut. Tepuk salut. Salut. Oke. Jangan dulu duduk. Sekarang Pak Guru mau tanya dulu. Ketika sebentar Pak Guru bilang, "Apa kabarnya hari ini?" Bilang, "Luar biasa." Oke, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Coba ulang. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke, sebelum kita mulai, Pak Guru mau latih kalian tepuk semangat. Dari Pak Guru, ketika Pak Guru bilang, "Apa kabarnya hari ini?" Luar biasa. Mana semangatku? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk semangat. Semangat. Nah, oke, bisa? Bisa ya? Oke. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Mana semangatmu? Ini semangatmu. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk semangat. Semangat. Ulang lebih ulang. Lebih semangat ya, ulang. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Tunjukkan semangatmu. Mana semangatmu? Ini dia. Ya, ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke. Sebelum mulai, Pak Guru mau tanya. Pak Guru, kita ambil apa? Guru ambil absen dulu ya. Oke. Arjuna, Hadir Pak. Safir, Hadir Pak. Priska, Hadir Pak. Jen, Hadir Pak. Irfan. Hadir Pak. Oke. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu kita semua. Oke, Ada Joel. Joel tidak hadir. Joel itu di Kalimantan. Joel pergi. Aduh, Joel Alfa ya. Oke. Sebelum mulai, Pak Guru mau tanya dulu kalian. Minggu lalu tuh kita belajar apa? Matematika. Matematika. Oke, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Pertambahan. Oke, tepuk tangan untuk Arjuna. Siapa lagi? Siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Menulis di itu buku apa? Ayo Arjuna, menulis di buku apa? Di buku halus. Oke, pintar. Ya, dari minggu lalu kita sudah belajar tentang matematika, kita sudah belajar tentang menulis. Sebelum kita mulai materi hari ini, sekarang Pak Guru minta kita berdiri lagi. Ayo berdiri. Asen berdiri, cepat. Oke. Siapa yang tahu lagu Garuda Pancasila?
Oke, coba Irfan pimpin di depan, pimpin teman-teman lagu Garuda Pancasila. 1, 2, sambil tepuk tangan nih. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan. Nah, berarti sekarang silakan duduk. Terima kasih untuk Irfan yang sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Jadi tadi kita menyanyikan lagu apa? Garuda Pancasila. Sebelum nih Pak Guru mau tahu, mau tanya dulu nih. Garuda Pancasila. Jadi Pak, setiap hari Senin kalian biasa ikut apel tidak? Biasa. Biasa ikut upacara bendera? Biasa. Nah, pada saat hari Senin tuh sering tidak kalian baca yang namanya Pancasila? Sering? Oke, sekarang Pak Guru mau tanya, ada berapa? Kalau bilang nih semua sudah ikut nih apel hari Senin. Pancasila tuh ada berapa? 5. Ada 5. Yang pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Oke, tepuk tangan untuk Irfan. Siapa lagi? Yang kedua? Keadilan sosial. Ayo, siapa yang bisa? 1, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan Beradab. Oke, yang ketiga? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Yang keempat? Kerakyatan yang dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Oke, yang kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, tepuk tangan dulu kita semua. Yang kita sama-sama kita buat Pancasila dulu. Pancasila, 1, 2, 3. Pancasila. 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, 3. Persatuan Indonesia. 4, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. yang kelima? 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang kalian sudah tahu di Pancasila bagaimana, terus kenapa Guru mau tanya lagi? Di Pancasila kalian bisa lihat gambar kalian tahu Pancasila itu tuh dari mana? Coba sekarang dari Jen tahu Pancasila itu dari mana? Oke, siapa yang bisa? Siapa yang tahu itu Pancasila? Tidak tahu semua toh? Tidak tahu? Tidak tahu? Karena kalian tidak tahu, makanya hari ini kita akan belajar tentang Pancasila dan makna-makna dalam sila-sila dalam Pancasila. Oke, sekarang duduk keliling. Pak Guru minta duduk lingkaran, buat lingkaran. Buat lingkaran. Asen di situ. Oke, buat lingkaran. Oke, buat lingkaran. Ya. Tetap perhatikan ke Pak Guru ya. Coba Priska menghadap ke Pak Guru. Nah, jadi kita akan belajar tentang Pancasila. Sebelumnya Pak Guru mau tanya dulu nih ya. Pancasila tadi ada berapa? 5. Ada 5. Dan Pak Guru mau tanya di rumah tuh, kalian pernah tidak? Maksudnya pernah buat rumah tidak? Pernah ikut acara buat rumah tidak? Pernah. Pertama-tama tuh kalau orang buat rumah tuh dia harus buat apa dulu? Fondasi. Apa tadi? Fondasi. Fondasi. Oke, tepuk tangan dulu untuk Jen. Oke, terus sekarang Pak Guru mau tanya lagi nih. Kenapa rumah tuh harus ada fondasi? Takut hujan masuk. Takut hujan? Hujan masuk. Oke, tepuk tangan untuk Arjuna. Siapa lagi? Kenapa rumah tuh ada fondasi? Kenapa? Rumah tuh harus ada fondasi. Ayo. Kenapa rumah tuh ada fondasi? Kenapa? Kenapa di rumah tuh harus ada fondasi? Jadi kepada Hani. Supaya ku
Kuat. Supaya rumah tuh Kuat. Kalau fondasi itu dia punya letak tuh di sebelah mana? Di bagian seng atau di bagian tanah atau di bagian dasar? Di bagian tanah. Tanah di dalam Dasar. dasar bangunan adalah Fondasi. Iya, jadi itulah. Jadi yang Pak Guru maksud tadi itu tuh fondasi. Pancasila itu tuh supaya kalian ketahui Pancasila itu tuh seperti sebuah fondasi. Jadi Pancasila ini adalah Fondasi. Pancasila adalah Dasar. Oke, pintar. Pancasila itu tuh adalah dasar. Dia tuh penting sekali. Nah, setiap hari Senin kita Pancasila ada lima sila. Tapi kalian tahu tidak arti dari Pancasila itu sebenarnya itu apa? Tahu tidak? Kenapa Pancasila itu kenapa hari Senin tiap hari Senin ini kita harus harus mengucapkan Pancasila terus? Kenapa tidak ganti? Kenapa? Karena bendera. Karena Bendera. Oke, tepuk tangan untuk Arjuna. Selain itu apa lagi? Kenapa Pancasila tuh harus omong terus, kita harus ucap terus tiap hari Senin? Kenapa harus ada 5 silanya? Karena itu negara kita. Karena itu negara. Kita. Oke, tepuk tangan untuk Arjuna. Siapa lagi? Sekarang coba Safir. Kenapa? Kenapa Pancasila itu setiap hari Senin tuh kita ucap terus Pancasila? Nah, itu. Jadi begini, Pak Guru mau kasih tahu kalian. Kenapa Pancasila itu penting? Sekarang buka semua buku dan pulpen, buka. Tulis Pancasila di buku. Pancasila. Tulis Pancasila. Pancasila, tulis. ASEAN tulis. Tulis di buku. Oke. Kenapa? Dengar sudah? Sudah semua? Sudah, Pak. Oke. Kenapa Pancasila itu penting? Pancasila itu tuh orang bilang itu dasar, fondasi. Kalau memang di rumah itu kita bilang ada fondasi rumah toh. Tapi kalau Pancasila adalah fondasi dari negara. Fondasi dari negara Indonesia. Indonesia tuh kalau tidak ada negara Pancasila itu tidak akan pernah bisa. Ini pokoknya tidak bisa yang ingin. Indonesia itu harus ada Pancasila sebagai dasarnya. Karena itu dasar, jadi semua orang mau buat aturan macam di rumah tuh. Di rumah kita mau buat aturan itu harus berdasarkan Pancasila. Di sekolah juga kita kegiatan apel setiap hari Senin. Kenapa harus dibuat itu harus berdasarkan Pancasila? Karena dia ini adalah Dasar. Iya, dia itu adalah dasar. Jadi tidak bisa memang mendahului. Contohnya begini tuh, Arjuna nih di rumah, dia habis lulus ada pacar nih. Arjuna ada pacar, terus dia bilang, saya mau kalau disuruh saya mau pacaran tuh supaya begini. Dia harus dia harus jalan terus dengan saya. Itu aturan. Begitupun di rumah tuh ada aturan tidak? Ada. Contohnya di aturan di rumah tuh apa? Bantu orang tua. Membantu orang tua. Membantu orang tua juga itu tuh merupakan aturan dan dia juga menjadi dasar dari aturan yang ada di rumah. Nah, sekarang kalian tahu undang-undang tidak? Undang-undang nih. Undang-undang tidak harusnya undang-undang dasar yang setiap hari Senin kalian ngomong tuh. Undang-undang dasar 1945. Nah, itu juga bagian dari Pancasila. Jadi Pancasila itu sangatlah penting. Iya, sangatlah penting. Jadi tadi kita sudah sama-sama menyebutkan sila-sila dari Pancasila. Oke, sekarang coba sila pertama, coba Priska. Sila pertama tadi apa? Sila pertama Pancasila tadi apa? Satu. Oke, sama-sama ulang. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Iya, sila namanya ketuhanan yang Maha Esa. Sekarang Pak Guru mau tanya nih. Menurut kalian ketuhanan yang Maha Esa itu tuh bagaimana? Ketuhanan yang Maha Esa itu ini menyangkut dengan Tuhan nih. Contoh dari ketuhanan yang Maha Esa itu apa? Ketuhanan yang Maha Adil. Oke, Arjuna ketuhanan yang Maha Adil. Siapa lagi? Yang menyangkut dengan Tuhan nih dalam pikiran kalian tuh apa? Pak Guru kasih bocoran satu nih. Contohnya ke gereja itu menyangkut dengan Tuhan tidak? Menyangkut dengan Tuhan. Terus apa lagi selain ke gereja nih? Berdoa. Oke. Apa lagi? Ya? Latih Bapa kami. Oke. Sopan itu termasuk dari ketuhanan. Latih kami. Apalagi yang menyangkut dengan Tuhan yang Maha Esa nih, Tuhan nih. Pergi sambut. Oke, apalagi? Yang kalau kelas 4 tuh biasanya buat apa? Mengaku. Oke. Sambut. Nah, itu semua tuh bagian dari ketuhanan yang Maha Esa. Nah,
Tapi Pak Guru mau kasih tahu bahwa di negara kita ini bukan hanya ada agama Katolik, ada agama apa saja? Kristen, Hindu, Kristen, oke. Siapa lagi? Islam, Hindu, Katolik, oke. Hindu, lagi satu nih apa? Kristen, Katolik, terus Hindu, terus Islam. Yang terakhir ini apa? Buddha. Oke, tepuk tangan untuk Jen. Ada 5 agama nih toh. Ada Kristen, Katolik, Buddha, Hindu tadi yang kalian omong tuh. Ya toh? Nah, sekarang Pak Guru mau tanya. Kenapa di kita punya negara ini harus ada 5? Kenapa tidak buat 1 saja? Kenapa? Kenapa? Karena coba bagaimana Arjuna? Bagaimana? Kenapa? Kenapa harus ada 5? Kenapa tidak bisa buat 1 saja? Tidak tahu? Nah, sekarang dengar Pak Guru kasih tahu. Kenapa ada 5? Karena kita untuk kepercayaan setiap orang itu berbeda. Nah, simbol yang dari Bhinneka Tunggal Ika itu artinya biarpun berbeda-beda tapi tetap Satu. Iya, pintar. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, itu tadi. Ada banyak agama tuh, ada 5 tadi kalian sebut. Tapi dia tuh hanya kenapa di sila pertama itu tidak menjalankan jadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi walaupun ada banyak agama di Indonesia tuh, semuanya itu tetap satu dalam ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu adalah nilai positif dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Karena apa? Karena Indonesia adalah negara beragam, majemuk. Apa tadi Pak Guru bilang? Negara Indonesia adalah negara apa? Majemuk. Majemuk. Jadi dia tuh berbeda. Ada banyak agama. Ada agama Islam, Katolik, Buddha, Hindu, Kristen, tapi semuanya itu tetap satu. Bisa mengerti? Oke, sekarang coba Safir. Sila kedua. Sila kedua itu tentang apa, Safir? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan Beradab. Nah, sekarang contohnya begini nih. Pak Guru mau kasih contoh. Contohnya Irfan ada coklat. Terus hanya ada 1 nih. Terus dia mau bagi dengan Priska. Terus bilang Priska baginya adil, setengah-setengah, tapi Irfan kasih Priska hanya sedikit. Nah, menurut kalian itu adil atau tidak? Tidak. Tidak? Adil. Nah, oke, tidak adil. Sekarang Pak Guru kasih contoh lagi yang kedua nih. Contohnya pas ujian Arjuna menyontek. Terus Arjuna nilai tinggi. Terus Safir tidak menyontek. Terus tapi Safir dapat nilai rendah. Terus Arjuna dapat puji. Itu adil atau tidak? Tidak. Karena apa? Nyontek. Karena Arjuna Nyontek. Nah, itu yang masuk dengan sila kedua. Makna dari sila kedua yaitu keadilan sosial. Keadilan sosial. 1, ulang lagi Pancasila, coba. 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, tadi kita berbicara tentang adil. Sekarang yang kedua, beradab. Siapa yang tahu arti dari beradab? Beradab. Nah, Pak Guru kasih contoh nih. Salah satu contohnya itu tuh, contohnya kita pada setiap hari Senin kita datang, kita salim tangan dengan guru-guru, cium tangan guru-guru, itu bagian dari beradab. Bisa mengerti? Nah, sekarang Pak Guru mau tanya lagi, contoh lain tuh apa lagi? Contohnya salim tangan itu adab. Adab tuh contohnya begini, Pak Guru kasih bocoran. Adab tuh contohnya tata krama, sopan santun. Nah, contohnya itu seperti apa? Sopan santun, tadi Pak Guru kasih contoh nih, bocoran. Ada tuh tata krama, sopan santun. Nah, sekarang Pak Guru mau tanya lagi. Contoh lain tuh apa lagi? Siap hormat. Siap hormat. Oke, apa lagi? Menghormati guru. Menghormati guru. Pintar. Sekarang apa lagi? Sopan santun. Sopan santun dengan siapa? Sapaan. Sapaan. Oke, Irfan. Terus di rumah biasanya apa? Kalau di rumah, tadi di sekolah, sekarang di rumah. Salim. Membantu orang tua. Oke, Priska, pintar. Coba Safir, apa di rumah? Safir kalau pulang sekolah tuh biasa tegur mama dan bapak tidak? Tidak biasa. Oke, Arjuna sering tegur dan bapak selamat siang mungkin. Biasa? Tidak toh? Ada sering. Agak sering. Nah, itu yang maksud dengan beradab. Adab tuh maksudnya begini ya. Adab tuh bagian dari
kita pulang. Ada tuh tidak selamanya harus kita buat menghormati, tidak. Kita jalan cukup tegur orang yang lebih tua, tegur sesama, itu tuh bagian dari adab. Bisa mengerti? Itu bagian dari rumah. Di sekolah tadi kita sapaan dengan guru, itu bagian dari adab. Oke, sudah mengerti? Sekarang coba masuk yang ketiga. Sila ketiga itu apa? Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Oke, sekarang coba berdiri, semua berdiri. Berdiri, asli berdiri. Cepat. Satu orang pimpin lagu dari Sabang sampai Merauke. Coba Priska. Coba. Dari 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Arjuna nyanyi. Sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Tepuk tangan. Terima kasih Priska, silakan duduk. Oke, tadi kita sudah menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Sila ketiga tadi apa? Persatuan Indonesia. Itu artinya, itu lagu tuh mengajarkan kita Bini toh. Sila ketiga nih, Persatuan Indonesia. Dari Sabang sampai dengan Merauke. Nah, itu kan semua banyak orang toh. Banyak sekali orang. Pokoknya ada tadi ada agama, ada juga yang warna kulit, ada yang kulit putih, ada yang kulit hitam, ada yang rambut keriting, ada yang kaya, ada yang miskin. Tapi semuanya satu di dalam Indonesia. Nah, itu makna dari sila ketiga. Bahwa semua orang tuh walaupun berbeda-beda tapi tetap Satu. iya, kita satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Nah, satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Terus satu tumpah darah, yaitu tumpah darah Indonesia. Nah, itu dalam Sumpah Pemuda itu sudah bahwa kita tuh itu masuk dalam sila ketiga ini nih, Persatuan Indonesia. Bisa mengerti? Nah, jadi walaupun berbeda-beda, Arjuna walaupun lebih tinggi, lebih pendek, siapa nih? Jane lebih tinggi, terus rambutnya Safir Mogi, rambutnya Arjuna Mogi, terus rambutnya Irfan Gurus, tapi semua itu tuh tetap satu, walaupun berbeda-beda tetap satu. Mengerti? Oke. Sekarang kita lanjut ke sila keempat. Sila keempat bunyinya bagaimana? Sila keempat. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, itu dia. Jadi di sini yang ketua kelas apa? Ketua kelas. Nah, contohnya begini, Arjuna nih ketua kelas nih toh. Nah, Arjuna nih mau buat untuk sapu kelas tuh, jadwal kelas tuh, ada yang sapu kelas, terus pakai jadwal dari hari Senin sampai hari Jumat nih. Nah, itu tuh Arjuna dikatakan sebagai orang yang bijaksana. Kenapa Arjuna dikatakan orang bijaksana? Karena dia mau ke kelas selalu bersih dengan melibatkan teman-teman supaya menyapu. Nah, jadi Pak Guru mau kasih tahu lihat kebijaksanaan nih, makna dari sila keempat tadi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, Pak Guru ini maksudnya begini toh. Jadi semua segala sesuatu tuh tidak boleh namanya ambil keputusan secara sepihak, harus melalui musyawarah. Ya, harus melalui musyawarah Tidak boleh mengambil keputusan, harus musyawarah. Arjuna ketua kelas, ketika buat ini harus tanya dulu ke wali kelas, tanya dulu ke teman-teman, musyawarah dulu supaya bisa dapat satu keputusan. Bisa mengerti? Bisa. Sekarang sila kelima apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu keadilan sosial, berarti ingat harus bersikap adil, tidak boleh curang, tidak boleh, harus adil. Ketika ada disuruh bagi dua, ya bagi dua, tidak boleh bagi dua hanya dapat spoi nama spoi terus kasih orang mezek kenapa yang menamai harus sama adil itu anggaplah sama rata. Menemai, jangan sampai mungkin Jen pengaruh apa, tidak menjauhi Jen, bully Jen, tidak boleh, itu tidak adil harus sama-sama. Oke, bisa mengerti? Oke, sekarang
Sabar. Oke. Sekarang perhatikan di sini, Mei. Kumpul. Nah, ini nih gambar apa? Garuda. Burung Garuda. Di bawah ini tulisannya bagaimana? Coba Una baca ini. Bhinneka Tunggal Ika. Oke, Bhinneka Tunggal Ika artinya itu apa? Biarpun berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, sekarang lihat soal. Ini nih, ini yang burung Garuda ini adalah lambang dari Pancasila. Lambang Pancasila adalah apa? 1 bintang 2. Bukan, Pak Guru tidak tanya. Lambang Pancasila itu dilambangkan dengan lambang apa? Garuda. Ulang Arjuna. Garuda. Oke, pintar. Burung Garuda. Jadi burung Garuda ini nih. Nah, itu adalah lambang dari Pancasila. Nah, kalau macam tadi yang Arjuna kasih tahu bahwa tentang yang 1 bintang. Oh ya, ada lagu tuh. Coba kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. 1 bintang 2 rantai, 3 beringin, 4 banteng, yang kelima padi kapas, itulah namanya Pancasila. Oke. Pancasila. Sekarang perhatikan kembali. Ikan pemata. Oke. Sekarang lihat. Semua lihat di sini Pak Guru mau kasih kalian. Nah, sekarang sebelum kita belajar tentang bagian dalam ini nih Pak Guru sudah print. Sekarang bisa dilihat semua. Ini nih orang tidak sembarang gambar. Jadi dia kalau kalian mau gambar besok lusa, kalau kalian mau gambar burung Garuda tuh. Lihat, contohnya sekarang kalian lihat. Ada 45 helai bulu di leher. Ini nih, jadi bagian bulu ini yang macam sisik-sisik ikan nih. Nah, kalian bisa lihat. Itu ada 45. Yang artinya, dengar, yang artinya 45 itu pada tahun 45 Indonesia itu merdeka. Kemudian ada 17 bulu pada masing-masing sayap. Nah, jadi dia punya bulu ini nih. Yang bagian samping ini nih. Bisa lihat? Nah, dia bulu ini nih semua tuh harus ada 7. Itu menandakan apa? Kalau tahun 45 tadi itu sebagai tahun Indonesia merdeka. Kalau 17 Indonesia merdeka pada tanggal berapa? 17 Agustus 17 Agustus 1945. Nah, tadi 45 tadi itu tuh bagian ini leher nih. Itu menandakan tahun 45 bagian akhir deh. Kemudian ada 17. 17 berarti pada tanggal 17 hanya tanggal 17. Nah, kemudian lihat ini. Ada 19 bulu helai di bawah perisai. Bagian ini nih. Ini. Itu ada 19. Yang artinya bahwa, dengar bisa lihat sini, yang 19 ini nih. Itu artinya bahwa tanggal 19 tahun 1940 itu tahun apa? 1945. 1945 itu Indonesia mengenal sebagai tahun apa? Tahun merdeka. Tahun merdeka. Iya, pintar sekali Jen. Kemudian ini 8 helai bulu pada Nah, ini kalian hitung coba. Priska coba hitung ada berapa semuanya ini. Ada 8 toh? Nah, 8 ini sekarang coba Januari, coba hitung sampai Desember. Cepat cari. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Sekarang coba kita hitung di kalian petangan tadi yang ke-8 tuh bulan berapa? Coba dari Januari. Januari 1, Februari 2, Maret 3, April 4, Mei 5, Juli 6, Juni 7, Agustus 8, berarti bulan 8 adalah bulan Agustus. Nah, Indonesia merdeka pada tanggal berapa tadi? Agustus. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus berarti bulan bulan 8. Kalau perhatikan di sini sudah ada 8 berarti bulan Agustus.
Jadi ini keseluruhan ini berarti tanggal 17 yang menandakan bulu pada masing-masing sayap. 17, 8 Agustus, bulan 8 toh, bulan 8 Agustus menandakan helai bulu pada ekor, dan juga 1945 19 ini helai bulu di bagian perisai, dan juga 45 itu pada bulu di bagian Leher. Nah, oke, sudah mengerti? Sudah. Nah, jadi burung Garuda ini orang tidak gambar sembarang-sembarang. Nah, kemudian sekarang kalian perhatikan di dalam. Nah, coba lihat ini. Coba sekarang coba dari Priska. Ini gambar apa? Bintang. Bintang. Bintang ini melambangkan Pancasila. Pancasila. Di sila ke? Sila pertama yang bunyinya? Hanya bahasa. Oke, tepuk tangan untuk Priska. Sekarang coba Safir. Ini gambar apa? Rantai. Dia simbol dari Pancasila sila keberapa? Kedua. Yang bunyinya? Bunyi sila kedua. Ini nih ada tulisan nih. Yang kedua tuh bagaimana? Yang kedua ini nih, coba baca ini. Kemanusiaan yang Oke, tepuk tangan untuk Safir. Sekarang lihat yang ketiga. Coba Arjuna, gambar apa ini? Beringin. Dia tuh melambangkan sila keberapa? Ketiga. Yang bunyinya bagaimana? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk Arjuna. Sekarang coba Jen. Ini gambar apa? Kepala banteng. Kepala banteng. Dia menandakan atau menyimbolkan sila keberapa? Sila keempat. Yang bunyinya bagaimana? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, pintar. Tepuk tangan untuk Jen. Yang terakhir Irfan, coba. Ini gambar apa? Padi dan kapas. Dia tuh simbol dari Pancasila sila keberapa? 5. Yang bunyinya bagaimana? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk tangan untuk Irfan. Nah, tadi kan kita sudah lihat toh, kalian tadi sudah nyanyi satu bintang. Nah, bintang ini lambang dari sila ketuhanan yang maha esa. Rantai merupakan simbol dari sila kemanusiaan yang adil dan Beradab. yang keempat, pohon beringin merupakan simbol dari persatuan Indonesia. Kepala banteng Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. terus padi dan kapas. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, sudah mengerti? Sudah. Oke, sekarang Pak Guru kasih kesempatan supaya mau bertanya. Mungkin tadi selama materi tadi ada yang Pak Guru jelaskan tidak mengerti tuh supaya mau bertanya. Jadi Pak Guru, ini kenapa rantai? Rantai itu artinya apa? Mungkin pohon beringin artinya apa? Pak Guru terus ini nih di burung Garuda nih kenapa warnanya emas Pak Guru begitu? Siapa yang mau tanya mungkin? Siapa? Tidak, sudah mengerti semua? Sudah. Nah, oke, karena kalian sudah mengerti, perhatikan baik-baik gambar. Semuanya perhatikan. Perhatikan baik-baik. Perhatikan. Sudah? Nah, sekarang coba duduk masing-masing. Duduk masing-masing. Tadi kalian sudah belajar tuh, coba sekarang perhatikan dulu baik-baik. Dari Irfan, perhatikan. Perhatikan, lihat baik-baik. Sudah? Sudah? Sudah, perhatikan baik-baik. Pak Guru ingat, perhatikan baik-baik. Sudah? Perhatikan baik-baik Arjuna. Sudah? Sudah? Perhatikan baik-baik. Sudah? Oke, coba Priska. Semua ada buah pulpen toh? Nah, oke, karena kalian sudah perhatikan, sekarang kalian harus kerjakan ini. Tadi Pak Guru sudah menjelaskan, sudah semua? Sudah? Oke. Ini Priska. Ini Safir, Arjuna, ini Jen. Jadi sekarang perhatikan ini. Perhatikan ini semua, perhatikan dulu. Safir taruh dulu, perhatikan dulu semua. Perhatikan dulu semua. Oke, perhatikan sudah. Perhatikan. Sekarang di situ sudah ada pulpen toh. Nanti macam dari sini. Sekarang sudah lihat. Tadi Pak Guru sudah jelaskan semua toh.
Sekarang kalian tulis kembali. Satu. Contohnya begini toh, macam ini tadi. Ada 45 helai buruh semua ini nih. Nah, terus dia punya lambang itu tuh, macam dari sini toh. Nah, Pak Guru toh, macam dari gambar ini. Ini tinggal tarik dengan panah dan garis satu tulis beringin sila keberapa. Bintang ini tarik sini sila keberapa. Banteng ini sila keberapa. Terus sudah mengerti? Terus ini dia punya bulu nih tadi Bapak Guru jelaskan ini ada 17 bulu nih. Nah, kemudian 19 semuanya dituliskan. Bisa mengerti? Bisa toh? Nah, tinggal buat. Sekarang mulai sudah. Mulai. Coba. Coba Irfan. Contohnya begini, tarik ini, kau tarik. Ini kau ikat. Macam ini toh. Kau tarik ini ke atas. Buat dong tanah. Tulis di sini kepala banteng. Itu dalam kurung sila ke kepala banteng sila ke berapa gitu bisa. Nah gitu. Begini Briska. Macam ini bintang toh. Bintang kau tarik ke samping ini toh. Kau tarik ke samping, buat dong panah. Terus tulis bintang dalam kurung sila keberapa. Bintang tadi tuh lambang sila keberapa. Nanti kalau sila kedua tulis 2, kalau sila pertama tulis 1. Ngerti? Oke. Mana coba? Kita buka. Mana? Mana Pak Guru lihat? Ini kamu lihat. Mana yang kau tidur begini toh? Begini. Macam ini, Safir. Kau tarik gini, kau tarik taruh di sini toh buat panah gini. Terus di sini gambar apa? Rantai itu tulis rantai. Rantai tadi simbol sila keberapa? Kalau sila pertama tulis 1, kalau sila kedua tulis 2, kalau sila ketiga tulis 3, sila keempat tulis 4, kalau sila kelima tulis 5. Mengerti? Nah, terus kau hitung ini ada 1, 2, 3, ada berapa dia punya bulu ini? Kalau 17 tulis 17. Terus dia punya ini bulunya ada berapa? Terus ini juga bulunya ada berapa? Ini juga ada berapa? Ini juga ada berapa? Bisa? Gitu. Kalau memang tidak tahu tadi tuh tinggal nyanyi dalam hati langsung 1 bintang 2 rantai 3 beringin 4 bantang yang kelima padi kapas. Nah macam tadi yang bintang ini kau harus tulis toh bintang ini. Oh tadi yang Pak Guru jelaskan bintang ini sila ke dia tuh ini sila ketuhanan yang Maha Esa. Berarti dia sila pertama berarti dalam kurung tulis 1 tuh Kalau sila kedua tulis dalam kurung 2. Nah gitu. Dalam kurung sila ketiga gitu itu beringin. Nah sila keberapa? Ketiga. Pintar gitu. Ya periksa satunya apa tadi? Bintang. Dia sila keberapa nih? 1. Oke, bunyi sila pertama tadi mana? Oke, yang kedua tadi mana 2? Mana setuju Pak Guru yang kedua? Kedua apa tadi dia nama? Ya lambang sila ke 2 yang bunyinya kemanusiaannya adil dan yang ketiga mana setuju Pak Guru? Yang ketiga namanya bunyi dari sila, ya ini lambang dari sila keberapa? 3. Sila ketiga. Yang bunyinya bagaimana? Persatuan Indonesia. Yang keempat mana setuju Pak Guru? Yang kelima. Dia ini digambar apa nih? Kepala banteng. Dia tuh simbol dari sila keberapa? 4. Yang bunyinya bagaimana? Rakyat yang dipimpin oleh khidmat kebijaksanaan dalam musyawarah dan perwakilan. Oke, pintar. Yang terakhir nih, ini yang sila kelima yang mana? Dan gambar apa tuh? Padi dan kapas. Yang bunyinya bagaimana? Sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Coba. Bintang baru tulisan. Tuh, oke. Sila pertama itu gambarnya bintang dan punya bunyinya bagaimana? 1 bintang. Maksudnya bunyi Pancasila sila pertama itu bagaimana? Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Sudah, sabar dulu. Oke. Yang kedua gambar apa? Sila kedua tuh gambar apa?
rantai. Yang bunyi silanya bagaimana? 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Pohon beringin. Oke, pintar. Yang keempat tuh silanya. Yang keempat ini gambar apa? Banteng. Banteng. Dia tuh lambang dari sila keberapa? 4. Yang keempat. Yang bunyinya bagaimana? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu tuh sila keberapa tuh? Keempat. Yang dia punya garis simbolnya itu tentang apa? Gambar apa? Banteng. Banteng, pintar. Yang kelima, ini gambar apa? Padi dan kapas. Dia tuh simbol dari sila keberapa? 5. Sila kelima. Yang bunyinya Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. itu keempat. Sila kelimanya bagaimana? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pintar. Oke, yang dia punya simbolnya apa tadi? Padi dan kapas. Ya, pintar. Terus. Hmm. Link. Siapa lagi? Arjuna sini. Coba Arjuna. Lambang sila pertama. Ini 10. Ini. Bukan. Lambang dari sila pertama apa? Bintang. Kedua, Rantai. ketiga, Beringin. keempat, Banteng. yang kelima. Padi dan kapas. Yang kelima apa? Padi dan kapas. Kenapa ini sila kelima tulisnya beringin? Mana? Nah, cukup seorang. Ini sudah nilai semua toh? Nah, terus. Jadi ingat, tadi kita sudah belajar tentang Pancasila dan juga lambang-lambang dari Pancasila. Jadi sudah belajar tadi, sudah kerja tugas. Ingat, yang kita pelajari hari ini harus diingat. Minggu depan kita lihat lagi Pak Guru Ujus itu 1. Kalau lupa berarti tidak dapat hadiah. Kalau saya masih ingat berarti dapat hadiah. Nah, ingat terus, Safir, sebentar kalau pulang sampai di rumah belajar lagi. Tidak boleh ini kalian taruh di tempat tidur hanya pajangan dinding. Belajar lagi, lihat-lihat. Terus hafal juga Pancasila. Terus ingat pulang juga kalau mau main jangan terlalu lama ya. Dan sampai malam-malam pulang bantu orang tua. Tidak boleh main yang sampai lupa waktu. Terus kemudian nanti setelah habis pelajaran ini minggu depan kita ulang lagi sedikit tentang ini supaya kalian lebih ingat. Tapi sebelumnya Pak Guru mau tanya dulu nih. Kira-kira kalian mengerti tidak? Mengerti? Ya, yakin kalian mengerti? Oke, kalau kalian mengerti terima kasih. Mungkin itu sudah pelajaran kita hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi minggu depan. Oke, sekarang untuk mengakhiri ini kita tepuk semangat dulu ya. Ayo berdiri semua. Berdiri semua. Oke. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangat. Lebih semangat ini nih. Gitu tuh ya, lebih semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Berikan satu semangat. Semangat. Ulang. Begini kita tepuk tangan terakhir. Baik. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Berikan satu semangat. Semangat. Oke, kita bereskan semua buku-buku. Bereskan semua. Sekarang Pak Guru minta Irfan pimpin kita dalam doa penutup. Oke, Irfan pimpin. Iya, pimpin kita dalam doa penutup. Teman-teman, Bapak Guru, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa dalam nama Bapa, Bapa Putra Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat sore untuk kita semua ya. Selamat sore. Tunggu Pak. Ingat ada Pak Guru keluar dulu baru kalian deh. Oke, kita orang siap hormat. Coba, Priska. saya hormat. Selamat siang, Pak. Sore, Pak. Kami mau pulang, Pak. Terima kasih, Pak. Sampai jumpa lagi minggu depan, Pak. Oke, Pak Guru pulang nih. Ya, Pak. Tunggu, ingat ada Pak Guru duluan baru anak-anak murid. Baik, Su.